Ada yang buka LinkedIn gua, terus notice kalau gue itu lulusan pendidikan teknik elektro, tapi sekarang kerja sebagai programmer. Nah, Mas Muhammad Adam ini pengen tahu gimana gua itu switch karir ya, yang dari tadinya lulusan teknik elektro bisa jadi programmer gitu ya, atau ke dunia IT programming. Nah, ini ada foto gue dulu ketika PPL di salah satu SMK di Bandung. Oke, jadi gue sekarang mau coba share pengalaman gue switch karir. Stay tune terus, gaskeun. Untuk konteks terlebih dahulu ya, jadi gue itu dulu kuliah dengan jurusan pendidikan teknik elektro, terus gue wisuda itu di bulan Oktober 2019. Jadi gue masuk 2015, lulus 2019, 4 tahun. Sebelum gue wisuda, gue ikut kerja sama teman gue. Teman gue itu omnya itu punya kantor, jadi diajakin. Di sana itu bagian digital marketing, tapi gue berfokus untuk ngebikin landing page menggunakan WordPress Elementor ya. Jadi ngegunain WordPress. Jadi belum ngoding-ngoding JavaScript, HTML, CSS itu belum. Nah, tapi ketika gue kerja di sini sama temen, gue udah mulai ngerasa klik tentang web gitu ya. Jadi di sini gue udah mulai kepo gimana sih cara bikin web manual kita sendiri ngoding. Tapi belum ngoding sama sekali di sini. Terus pada tahun 2020 Januari gitu ya, gue itu memutuskan untuk resign dari si tempat kantor temen gue karena gue itu disuruh yang namanya PNS ya. Jadi CPNS, waktu itu ada CPNS. Jadi gue disuruh CPNS sama orang tua gue. Nah, terus gue punya ideologi kalau misalkan gue itu nggak mau tes gagal, gue alasan nggak hoki. Gue nggak mau. Jadi gue pengen pure gue belajar. Terus kalau emang gue gagal ya gagal, kalau berhasil ya berhasil, bukan karena hoki. Nah, jadi gue memutuskan resign di Januari 2020 dari kantor temen gue karena pengen fokus belajar CPNS. Setelah belajar CPNS terus ngelaksanain tesnya gitu ya, gue di sini dapat hasil yang tidak memuaskan. Gue gagal CPNS. Ini di bulan Februari kalau nggak salah gue gagal. Terus selain gagal, waktu itu juga ada yang namanya pandemi COVID-19. Jadi udah gagal CPNS, pandemi COVID-19, di lockdown, nyari kerja susah. Nah, terus apa yang bikin kepikiran gue pindah ke karir programming? Salah satu alasannya adalah ini, yang di sini. Ketika gue waktu itu kerja sama teman, terus ngebikin web pakai WordPress, gue di situ ada klik, oh ini gue suka nih ngulik-ngulik web karena dulunya gue emang suka depan laptop, depan komputer gitu ya. Dulunya bocah warnet, jadi depan komputer nggak masalah lama-lama gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk belajar-belajar sendiri si HTML, CSS, JavaScript. Jadi alasan yang pertama kenapa gue switch karir karena gagal CPNS, kemudian waktu itu COVID-19 muncul. Jadi gue balik ke rumah di kampung, akhirnya gue memutuskan untuk belajar sendiri. Nah, terus belajarnya gimana gitu ya? Belajarnya itu gue mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang gratis. Jadi pelatihan gratis. Jadi gue ngikutin pelatihan-pelatihan gratis ya, yang ada di internet lah pokoknya waktu itu. Nah, salah satu contohnya gue dapat beberapa sertifikasi di sini. Itu awal-awal ya. Belajar dasar pemrograman web dari decoding, prinsip solid decoding juga, belajar fundamental web, front end development decoding juga, terus pet pengembangan web, Node.js dari Proget, sama ini dari Kominfo, programming HTML, CSS, JavaScript, Digital Talent Scholarship 2020. Jadi semuanya itu 2020. Ini dapatnya di bulan April, Mei, Juni, sampai Juni lah. Pokoknya dari bulan Maret kalau nggak salah. Maret, April, Mei, Juni lah. Gue belajar secara otodidak ya. Jadi di sini gue belajar otodidak. Nah, nah setelah gue dapetin beberapa sertifikasi itu, gue mulai mencoba buat nyari-nyari kerjaan. Nyari kerja di Bandung. Gue waktu itu nyari-nyari kerja di Bandung. Apply-apply dengan memodalkan beberapa sertifikasi itu. Dapat beberapa panggilan interview HR, terus technical interview, dan gue selalu mendapat apa? Mendapat kegagalan. Ya, gue selalu dapat gagal. Gagalnya di mana? Di technical interview. Jadi gue itu selalu gagal di technical interview. Karena gue selalu gagal di technical interview, gue jadi mikir, mungkin karena basic gue itu bukan di IT, jadi gue merasa
gue butuh sesuatu hal yang lebih, nggak cuman belajar otodidak gitu. Dan waktu itu gue mulai tahu yang namanya bootcamp. Bootcamp. Ada salah satu bootcampnya, penyedia bootcamp di Jakarta. Nah, gue mulai cari-cari bootcamp dan gue pilih bootcamp ini karena ada satu kakak tingkat gue di jurusan elektro dulu yang lulusan dari bootcamp tersebut dan dia berhasil jadi programmer juga. Nah, jadi di sini gue bootcamp. Ketika gue mau memutuskan bootcamp, gue itu banyak banget pertimbangan. Karena kalau misalkan kita bootcamp, berarti kita udah harus meluangkan waktu, meluangkan energi, dan uang, ya. Nah, konteksnya gue waktu itu masih di rumah orang tua. Jadi gue belum punya tanggungan satupun, makan masih dikasih orang tua. Jadi gue waktu itu cuman fokus aja gimana caranya bisa belajar gitu ya, bootcamp dan belajar. Jadi gue harus spare waktu, energi, dan uang. Nah, bootcamp ini berapa lama? Bootcamp ini selama 4 bulan. Ya, jadi si bootcamp ini gue meluangkan waktu, energi, dan uang selama 4 bulan gitu. Uangnya ini adalah salah satu metodenya itu ISA atau Income Share Agreement. Jadi bayarnya itu nyicil kalau misalkan kita udah kerja. Nah, di bootcamp ini kita kan butuh waktu sama energi ya. Jadi benar-benar capek karena 4 bulan. Dan fun fact-nya di sini gue itu 2 kali mata bengkak. 2 kali mata bengkak, nah ini nggak bohong. Ini serius, 2 kali mata bengkak. Karena apa? Karena dalam waktu 4 bulan itu gue dari let's say jam setengah 6 pagi sampai hampir mungkin ya sampai jam 12 malam selalu depan laptop. Jadi istirahatnya itu cuman makan, sholat, udah sisanya depan laptop aja. Ngerjain tugas, masuk live class, terus tugasnya itu harus beres hari itu juga, besoknya udah nggak bisa dikumpulin. Nah, itu semua perjuangan di bootcamp. Ya, jadi ini benar-benar capek banget sih bootcamp ini nih. Benar-benar kerasa banget di belajarnya, di mentalitasnya, nggak boleh menyerah dan lain-lain gitu ya. Ini di bootcamp bener-bener ngeri-ngeri sedap. Nah, kenapa gue bilang di sini ngeri-ngeri sedap dan gue butuh yang namanya itu waktu, butuh yang namanya waktu, energi gitu ya. Karena di pas barengan gue gitu ya, di batch gue itu ada 36 orang yang masuk, tapi yang lulus itu sampai akhir cuma 16 orang. Jadi ibaratnya setengahnya itu gagal gitu. Yang sampai akhir yang lulus itu cuman setengahnya dari satu angkatan. Jadi itu benar-benar yang namanya waktu, energi itu benar-benar harus fokus di bootcamp. Nah, setelah bootcamp ini apakah gue langsung keterima kerja dengan mudah? Oh, enggak. Gue di sini harus apply sendiri, apply, terus gue harus ngejalanin tes, interview juga gitu ya. Jadi masih harus manual, tapi gara-gara bootcamp ini gue punya yang namanya satu grit buat mau belajar terus, mental buat nggak pantang menyerah. Terus gue juga di sini jadi tahu eh, gimana sih dunia programming ini gitu ya, secara gambaran umumnya. Jadi gue punya modal itu, dan setelah bootcamp ini nggak lama kemudian, 1 bulan kemudian gitu ya, gue udah bisa masuk, gue udah masuk kerja. Di mana? Di salah satu startup di BSD Tangerang. Nah, gini. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 bulan lulus dari bootcamp, gue langsung bisa masuk kerja sebagai programmer. Itu kalau nggak salah masih ingat gue masuknya itu 4 Januari 2021. 4 Januari 2021 merupakan hari pertama gue sebagai programmer ya, dibayar profesional sebagai programmer. Nah, jadi dari perjalanan gue ini nggak singkat ya. Jadi gue dari 2020 Februari let's say atau Maret, kurang lebih sampai dengan gue November kalau nggak salah. Maret sampai November mungkin ada sekitar 10 bulan belajar ya. Belajar ngoding. Jadi 6 bulan otodidak, terus 4 bulan bootcamp. Jadi benar-benar panjang perjalanannya, nggak singkat, nggak memakan energi dengan effort yang kecil. Jadi benar-benar
energinya itu effortnya tinggi banget buat waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Jadi harus dipersiapkan ketiga ini nih, waktu, tenaga, dan pikirannya. Terus juga kondisi teman-teman. Kalau misalkan kayak gue waktu itu, gue masih beruntung masih bisa hidup di rumah orang tua, masih bisa makan dari orang tua. Jadi gue fokusnya cuman memberikan waktu, tenaga, pikiran gue untuk belajar ngoding. Nah, tapi mungkin case-nya akan berbeda kalau misalkan teman-teman udah berkeluarga. Kayak sekarang gue udah berkeluarga, terus gue udah mikir pengen switch karir gitu ya, dari misalkan teman-teman sekarang di apa ya, admin gitu misalkan, terus pengen ngoding. Nah, saran dari gue, jangan langsung tiba-tiba pindah ngoding, tapi coba teman-teman itu terapin belajar ngodingnya itu setelah teman-teman kerja di kerjaan yang sekarang. Supaya apa? Supaya meminimalisir resiko kalau misalkan teman-teman pengen pindah ke programming tapi susah buat masuk kerja, terus nanti ketika misalkan masuk kerja salary-nya nggak sesuai yang dibayangkan. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman bisa stick dulu di tempat kerja yang sekarang. Di waktu luang teman-teman usahakan buat ngoding gitu ya. Itu aja sih kayaknya buat eh apa ya, tentang switch karir gua, alasannya kenapa, karena gua gagal CPNS COVID-19. Terus gimana gua bisa switch karirnya, gua otodidak dulu pakai pelatihan-pelatihan yang gratis, terus nyari kerja di Bandung gagal, baru ikut bootcamp, habis itu gua bisa diterima kerja gitu ya. Oke, mudah-mudahan dari sharing gua bisa ada insight buat teman-teman. Semoga bisa membantu lah intinya mah. Stay tune terus. Salam programmer best friend.